Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama mari kita berdoa dulu agar kalian siap dalam menerima pelajaran, selalu diberi kemudahan, keselamatan, dan keberhasilan demi masa depan kita. Anak-anakku, untuk pagi hari ini Ibu akan menyampaikan tentang keunggulan ekonomi bangsa. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, yang kedua memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi. Memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Negara menurut teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksi sendiri. Negara melakukan spesialisasi dalam menghasilkan barang yang efisien dibandingkan dengan negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain secara efisien. Contoh, misal Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang yaitu pakaian dan tas, dengan asumsi masing-masing negara tersebut mempunyai tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian, dan Thailand memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan tas. Keunggulan mutlak atau absolute advantage terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditi tertentu dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh negara karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya murah dibandingkan dengan negara lain. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif atau comparative advantage, menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah. Ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi atau sawit, dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Keuntungan komparatif yaitu dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Komoditas unggulan yang dapat memberikan kontribusi bagi pasar dunia antara lain minyak sawit, karet, kopi, robusta, beras, kakao, cengkeh, rempah-rempah, timah, batu bara, emas, tembaga, nikel, bauksit, biji besi, tekstil, dan kertas. Komoditi unggulan disebut merupakan hasil pertanian dan perkebunan, hasil tambang, dan hasil industri. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pusat-pusat keunggulan ekonomi yaitu PT Freeport. Di sini adalah gambar tambang biji tembaga, emas, dan perak yang dimiliki oleh PT Freeport. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport, MC Moran, Copper, dan Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan
eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasinya daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia, Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. B. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN, perusahaan-perusahaan minyak asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia seperti Wonokromo, Pangkalan Berandan, Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Gerong. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi Indonesia Petrokimia. Ini adalah gambar perusahaan kilang minyak. Contoh kilang minyak di Indonesia, yang pertama adalah kilang minyak Pangkalan Berandan. Kilang tersebut milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan. Pangkalan Berandan berada di Sumatera Utara. Yang kedua adalah kilang Dumai atau Sei Pakning di Riau, 3 kilang Cilacap, 4 kilang Balikpapan, 5 kilang Kasim di Desa Malaban, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Yang keenam adalah kilang Balongan dari Indramayu, Jawa Barat, 7 kilang Cepu. Batik Indonesia, dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3, yaitu batik tulis, merupakan kain yang dihiasi dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua adalah batik cap, adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. 3. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi, yaitu migrasi penduduk atau perpindahan penduduk dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Yang B adalah transportasi. Ini bisa dilihat contohnya adalah transportasi laut, transportasi udara. Yang C adalah lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Tugas untuk anak-anakku nanti yang pertama yaitu sebutkan jenis batik dan nama batik yang ada di daerahmu. Yang kedua, beri contoh produk unggulan yang ada di daerahmu. Ditulis di buku, nanti dikirim ke WA Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.